Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Iblis Murim Butuh Psikolog. Alur cerita yang paling mood banget di sini. Nah, bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Iblis Murim Butuh Psikolog atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, kita juga ngingetin obrolan Isekai itu udah luncurin membership. Semoga kamu bisa gabung di member buat support channel ini lebih jauh ya. Membernya juga murah kok guys, cuma 9.000 doang. Nah, untuk kamu yang udah setia nonton di sini, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Iblis Murim Butuh Psikolog part 43. Di video sebelumnya, Lee Jaha tuh udah beres dengan konflik melawan Palace Lord. Lee Jaha yang hajar Gyoyong, di mana hajaran ini tuh secara nggak langsung yang merupakan akhir dari konflik tentang bunga bulan. Setelah masalah bunga bulan selesai, Lee Jaha dan yang lainnya mengobrol. Mereka tuh membicarakan berbagai macam hal, mulai dari kebencian mereka pada ketua kultus demonik, sampai dengan Lee Jaha yang mengungkapkan mau bantuan dari Palace Lord buat beresin assassin di lembah bunga. Sekarang semua orang udah tiba sih di kediaman Palace Lord. Mereka semua tuh udah mulai makan dan terus berbicara satu sama lain. Nah, sekarang apalagi nih yang akan terjadi? Dalam pembicaraan yang terjadi di ruang makan, Sword Demon tuh sekarang menanyai Lord Palace. Sword Demon mengingat kalau Palace Lord tuh memiliki kemampuan untuk menilai dan membaca wajah orang. Palace Lord ngaku kalau dia sih emang masih bisa ya. Nah, Sword Demon kemudian meminta pendapat Palace Lord tentang wajah muridnya. Mongrang tuh langsung memasang wajah paling ganteng yang bisa dia buat. Palace Lord yang ditanyain menjawab dengan simpel. Muka Mongrang itu mesum maksimal. Palace Lord tuh sampai menanyakan, apa sih yang sebenarnya terjadi pada Mongrang ini sampai otaknya tuh serusak itu. Sword Demon ngaku dia juga nggak tahu. Sword Demon tuh ngaku kalau dia ngangkat Mongrang sebagai murid tanpa tahu tabiat pria tersebut. Palace Lord kemudian menceramahi Mongrang. Mongrang yang otaknya tuh cuma dipenuhi dengan fantasi-fantasi biadab, itu katanya bakal berakhir buruk. Palace Lord bilang Mongrang tuh bisa jadi bakal dijuluki sebagai iblis nafsu kalau gini terus. Hal itu tuh bakal membawanya menuju kecaman masyarakat yang lebih luas. Hal itu jelas kedengaran gawat dong, karena Mongrang tuh datang dari keluarga ternama. Nah, masalah utamanya, Palace Lord ngaku kalau sifat hidung belang dari Mongrang itu udah berakar dan susah sembuh. Cuma bisa hilang tuh kalau Mongrang meninggal. Lee Jaha yang denger ini langsung ACC kalau Palace Lord tuh emang pintar menilai orang. Palace Lord kemudian menceramahi muridnya Gyoyong. Palace Lord tuh memperingatkan muridnya ini untuk nggak pernah tertarik dengan Mongrang. Palace Lord menjelaskan orang kayak Mongrang itu bejatnya maksimal, udah mentok sampai langit. Orang kayak Mongrang katanya tuh bisa cinta sama Gyoyong hari ini doang. Tapi besok pas mereka bertengkar, si Mongrang akan mencari wanita lain di siang hari, lalu bermain-main di rumah hiburan di malam hari. Saat pagi datang, Mongrang bakal menggoda cewek lain di jalanan. Makanya Gyoyong tuh dilarang oleh gurunya karena Mongrang udah kelewat biadab dan katanya nggak ada obat untuk hal tersebut. Lee Jaha yang dari tadi mendengar Palace Lord kemudian buka mulut. Lee Jaha ngaku tuh kalau dia tuh kagum dengan teknik pembacaan wajah milik Palace Lord. Semua orang itu diam dengan pujian tersebut. Gyoyong yang udah mendapatkan peringatan sekarang menanyakan kepada gurunya, jadi dia itu boleh mendekati pria kayak gimana? Palace Lord mengatakan dengan tegas, dia boleh mendekati pria asalkan bukan dua orang di depan mereka. Mongrang udah jelas bejat dan Lee Jaha itu adalah orang gila. Lee Jaha sampai senyum dan bilang kalau dia tuh mau denger analisa lengkap dari Palace Lord. Palace Lord itu jelasin kalau mata dari Lee Jaha itu udah menggambarkan dia pria yang enggak mau punya keluarga. Mana ada sih pria yang mau punya keluarga tapi tiap detik hidupnya tuh penuh dengan bahaya. Cewek yang mau dengan Lee Jaha, kata Palace Lord tuh cuma cari mati doang. Lee Jaha tuh sampai menghela napas mendengar penjelasan tersebut. Lee Jaha sih kayaknya kepikiran ya guys. Masa di kehidupan pertamanya dia jomblo, kehidupan kedua jomblo lagi. Lee Jaha yang udah dinilai langsung ngaku kalau dia tuh juga punya penilaian tentang wajah Palace Lord. Di sini Mongrang penasaran banget nih, analisa apaan tuh yang dipunya Lee Jaha. Lee Jaha tanpa basa-basi tuh langsung bilang kalau dia tuh bisa ngelihat Palace Lord ini punya
punya umur pendek. Mongrang yang minum air tuh langsung muntah nggak karuan. Palace Lord juga jelas langsung marah dong dengan pertanyaan Li Jaha. Kok ada sih orang yang udah ditraktir makan malah bilang orang yang bayar makanannya bakal berumur pendek. Sword Demon yang melihat Palace Lord mulai marah coba menenangkan suasana. Sword Demon bilang kalau Li Jaha nih orangnya rasional meski kelihatan gila. Makanya Sword Demon tuh rekomendasi Palace Lord untuk dengar penjelasan Li Jaha dulu. Li Jaha mulai dengan mengakui ilmu bela diri dari Palace Lord. Li Jaha bilang kalau dia tuh kagum ada orang yang bisa bertarung dengan Sword Demon. Sayangnya Sword Demon tuh bukan ancaman kan untuk Palace Lord. Ancaman utama Palace Lord yang diketahui Li Jaha itu adalah ketua kultus demonik. Li Jaha menjelaskan di sini kalau dia tuh tahu selama ini Palace Lord menyembunyikan diri dari publik untuk tidak membuat konflik dengan ketua kultus demonik. Tapi apa itu berarti Palace Lord aman dan akan terus hidup? Li Jaha bilang tentu aja enggak. Jika ketua kultus demonik itu mau mengirimkan pasukannya, Li Jaha yakin enggak butuh waktu lama, mungkin cuma 2 atau 3 tahun aja, persembunyian Palace Lord akan ditemukan oleh orang-orang kultus demonik. Tempat mereka makan sekarang itu bakal rata dengan tanah dan jadi abu. Palace Lord juga akan langsung menuju akhirat kalau itu terjadi. Palace Lord yang dengar penjelasan Li Jaha ngaku kalau Li Jaha emang benar. Mereka bisa ditemukan kapan saja oleh ketua kultus demonik. Tapi Palace Lord nih bilang kalau mereka nggak selemah itu loh sampai bisa diratakan jadi abu. Li Jaha langsung menyela dan menanyakan apakah pasukan dari Palace Lord tuh lebih kuat dari pasukan sekte demonik. Ya enggak kan. Jadi gimana pun mereka tuh bakal diratain. Palace Lord yang dengar Li Jaha terus ngoceh langsung bilang, Li Jaha tuh sebenarnya mau ngomong apaan sih dari tadi? Li Jaha melanjutkan dengan bertanya, Blood Knight Palace yang jadi markas Palace Lord itu apaan sih? Kata Li Jaha, namanya tuh terlalu mencolok dan sangat identik dengan ketua kultus demonik. Sword Demon kemudian menjelaskan kalau ternyata Blood Knight tuh adalah julukan dari kakek Palace Lord. Di sini Li Jaha kan emang nggak sekolah ya mulutnya. Dengan seenaknya nih, Li Jaha bilang kalau Palace Lord tuh buang aja nama markasnya. Markas kok pakai julukan kakek bukan julukan sendiri. Li Jaha yang emang doyan nyeping guys. Itu kemudian lanjut lagi. Li Jaha tuh nampar fakta ke Palace Lord. Li Jaha bilang kalau Palace Lord tuh tahu kultus demonik kuat dan mau balas dendam. Tapi malah tidak mengumpulkan kekuatan apapun dan hidup terisolasi. Dengan begitu, bagaimana bisa sih Palace Lord balas dendam? Li Jaha juga bilang kalau Palace Lord nih aneh banget. Kalau mau buat konflik dengan Sword Demon kayak di puncak merah kesepian cuma karena bunga bulan doa. Harusnya Palace Lord tuh menyambut Sword Demon sebagai tamu kehormatan aja. Li Jaha jelasin ya, Sword Demon kan bisa jadi rekan balas dendam untuk Palace Lord. Belum lagi Sword Demon sekarang itu punya 2 antek-antek yang nggak biasa. Satu adalah orang berbakat dari keluarga Mong dan yang kedua adalah ketua faksi yang nggak dikenal bernama Sekte Hao. Kemudian Li Jaha juga bilang mereka ini berkumpul sekarang juga karena ada kesamaan kan. Mereka semua tuh nggak suka dengan ketua kultus demonik. Li Jaha juga bilang tentu aja pertemuan mereka ini kalau bocor ke telinga ketua kultus demonik, ketua kultus jelas bakal marah. Li Jaha bicara lebih lanjut tentang Palace Lord. Li Jaha bilang kalau Palace Lord sekarang punya kesempatan nih untuk membuat aliansi dengan Sword Demon. Hal itu menguntungkan Palace Lord loh jika mereka ingin balas dendam. Li Jaha makanya menegaskan kalau dia nih kan sekarang mau ke lembah bunga buat memburu assassin. Jadi Palace Lord harus bantuin Li Jaha. Sword Demon yang denger ini menghela napas karena percakapannya itu katanya belok-belok. Li Jaha nih guys sebenarnya tuh sengaja banget buat pembicaranya belok-belok. Supaya kenapa? Supaya dia tuh bisa manfaatin nama Sword Demon supaya mendapat bantuan Palace Lord. Ya gimana ya, Li Jaha kan emang udah starter licik banget. Setelah mendengar penjelasan Li Jaha, Palace Lord mengaku baru pertama kali ini nih dia menyaksikan ada pria muda yang sombong banget. Palace Lord juga ngaku kalau sebagian besar perkataan Li Jaha emang fakta. Di tengah Palace Lord ngomong, Gioyong tuh malah memandangi Li Jaha. Li Jaha kan emang kasar guys ke siapa aja. Dia tuh malah ngebentak Gioyong dan menanyakan apa lihat-lihat. Enggak lama kemudian pelayan cantik dari Blood Knight Palace langsung masuk. Saat semua memandangi pelayan cantik ini, semua
mata tuh langsung belok dan tertuju kepada Mongrang. Mongrang langsung menstabilkan energinya di tengah semua orang. Set 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 set. Lee Jaha yang lihat Mongrang harus menahan diri sampai segitunya cuma karena lihat cewek tuh langsung teriak kalau Mongrang ini emang udah nggak selamat. Kebejatannya tuh kayaknya udah nggak bisa sembuh lagi. Gioyong yang lihat Mongrang itu juga heran, kenapa bisa sih ada orang semaniak Mongrang. Mongrang dengan senyumnya malah menggoda Gioyong. Palace Lord langsung memperingatkan Gioyong untuk tidak menatap mata Mongrang. Daripada Gioyong katanya bakal cilaka 7 turunan. Mongrang ini udah kayak bisa genjutsu guys, sampai matanya tuh nggak boleh kena tatap. Setelah Mongrang lagi-lagi buat kehebohan, Palace Lord kemudian menyuruh semua orang untuk berdiri. Mereka tuh katanya bakal pindah dari ruang makan menuju ke dalam istana. Mereka katanya tuh bakal ngeteh bareng. Saat sampai di dalam istana, seorang pria tua berbaju putih kemudian terlihat. Pria ini tuh disambut hangat oleh Sword Demon. Sword Demon tuh memanggil pria tua ini dengan sebutan Tetua Agung. Sword Demon mengaku kalau sudah lama dia nggak bertemu dengan Tetua Agung dan senang melihat Tetua Agung tuh terlihat sehat. Tetua Agung kemudian mempersilahkan semua orang untuk duduk. Setelah semua orang duduk, Palace Lord mulai menuangkan teh. Palace Lord tuh jelas memberikannya kepada Tetua Agung. Tetua Agung mulai bicara kalau dia senang bisa melihat Sword Demon lagi sebelum dia meninggal. Sword Demon bilang kalau dia tuh merasa tersanjung. Sword Demon juga jelasin kalau dia tuh sebenarnya udah nggak pantas menggunakan gelar Sword Demon karena udah keluar dari kultus demonik. Ya gimana ya guys? Kalau emang nggak pantas, abang ini harusnya tuh sebutin nama aslinya aja. Kan kita juga penasaran kan, nama asli Sword Demon ini siapa sebenarnya? Nah, Tetua Agung yang mendengar Sword Demon udah keluar dari kultus menyampaikan kekhawatiran. Pria ini tuh bilang kalau dia makin khawatir dengan kondisi kultus demonik karena pasti makin sedikit orang jujur di sekitar ketua kultus setelah Sword Demon keluar. Nah, dengerin tuh, seorang pemimpin tuh harus didampingi orang jujur yang mau bilang apa adanya. Bukan malah para penjilat di sampingnya. Ya semoga ya guys, manusia mental penjilat tuh kelingking kakinya kepentok meja tiap hari. Kan perih tuh. Nah, balik ke ceritanya, Tetua Agung kemudian lanjut dengan menanyakan siapa nih dua pria muda yang bersama Sword Demon. Gioyong kemudian mengenalkan keduanya sebagai putra kedua keluarga Mong dan juga ketua sekte Hao. Tetua Agung langsung memberikan salam dan memperkenalkan namanya, yaitu Heo Gyom. Mongrang dan Lee Jaha langsung menyambut salam tersebut dengan sopan. Nah, kalau kalian nanyain kok Lee Jaha tiba-tiba sopan, ingat guys, pria ini tuh emang sopan kok. Sama Pak Tua yang gak problematik kayak Tetua Agung. Kalau problematik mah bakal kena tebas kayaknya. Tetua Agung kemudian menanyakan ke Palace Lord apa yang sedang ramai-ramai mereka bicarakan sebenarnya. Palace Lord ngaku kalau dia tuh sedang mendapatkan permintaan dari Lee Jaha yang mau menyerang Lembah Bunga. Palace Lord juga bilang kalau Lee Jaha tuh sedang mengincar assassin dengan julukan River Crossing Raid. Tetua Agung yang dengar penjelasan Palace Lord kemudian buka tuh buku catatannya. Tetua Agung ternyata kenal dengan si River Crossing Raid tapi tidak menjelaskannya lebih dulu. Tetua Agung malah menanyakan kenapa bisa seorang pria muda harus berurusan dengan assassin. Lee Jaha ngaku kalau dia tuh udah dikirimin assassin dalam waktu yang cukup lama dan udah ganggu banget. Tetua Agung dengan senyumnya bilang kalau kayaknya sih Lee Jaha sebagai ketua sekte pasti aktif banget ya sampai memancing assassin. Lee Jaha dengan senyumnya juga ngaku kalau dia tuh emang aktif baku hantam di mana-mana. Saat berbicara dengan Tetua Agung, Lee Jaha sadar satu hal nih. Tetua Agung ini udah jelas tuh telah kehilangan kekuatan bela dirinya, tapi Lee Jaha juga bisa merasakan kalau Tetua Agung ini nggak lemah sama sekali. Dengan aura tersebut, Lee Jaha merasa kalau dirinya tuh emang harus respect banget ke Tetua Agung. Aura yang dimiliki Tetua Agung udah jelas bukan aura yang bisa didapatkan sembarang orang. Lee Jaha bahkan yakin di masa mudanya Tetua Agung, pria ini mungkin bisa saja mendominasi Jianghu, tapi karena suatu insiden di masa lalu, dia tuh kehilangan ilmu bela dirinya. Di tengah pembicaraan, Tetua Agung kemudian menyapa Mongrang. Tetua Agung ternyata punya permintaan nih. Dia katanya tuh mau melihat tangan Mongrang sebentar untuk memeriksa energi dalam Mongrang. Mongrang sempat terkejut dengan permintaan tersebut, kemudian memandangi Sword Demon. Ya karena Sword Demon ACC, Mongrang langsung menyetujui permintaan dari Tetua Agung. Tetua Agung yang selesai memeriksa inner ki Mongrang, kemudian menebak kalau Mongrang tuh berasal dari Jade Flower Palace. Mongrang ACC perkataan tersebut. Mongrang tuh ngaku
kalau garis keturunan tersebut dia dapatkan dari ibunya. Tetua Agung kemudian ngaku kalau ini pertama kalinya nih dia melihat secara langsung keturunan dari Jade Flower Palace. Sebagai seorang tetua yang melihat kejayaan tempat tersebut, Tetua Agung memang yakin kalau keturunan Jade Flower Palace itu nggak menghilang. Tetua Agung merasa senang melihat Mongrang tumbuh dengan baik. Tetua Agung kemudian menyinggung ice art milik keluarga Mongrang. Tetua Agung tuh bersyukur teknik tersebut juga nggak hilang dan terjaga dengan baik. Mongrang ngaku kalau semua itu tuh berkat bimbingan dari gurunya. Sword Demon kemudian mengakui kalau Mongrang memang adalah muridnya. Tetua Agung tuh sampai kaget karena nggak menyangka Sword Demon akan punya murid. Tetua Agung bicara pada Sword Demon kalau puncak dari Ice Art Jade Flower Palace adalah sesuatu yang luar biasa. Tetua Agung tuh menyarankan agar Sword Demon enggak mewariskan Break Sword pada Mongrang. Sword Demon juga ngaku kalau dia tuh memang nggak berniat melakukan hal tersebut. Tetua Agung kemudian memandangi Lijaha. Tetua Agung di sini mengaku kalau dia tuh mungkin nggak sopan ke Lijaha, tapi dia juga ngaku rasa penasarannya sekarang tuh nggak tertahankan. Tetua Agung meminta agar Lijaha bersedia buat diperiksa inner key miliknya oleh Tetua Agung. Lijaha nggak masalah dan langsung memberikan tangannya. Saat Tetua Agung mulai merasakan ki Lijaha, pria ini kelihatan merinding. Tetua Agung tuh langsung menatap Lijaha dengan tatapan yang sulit buat dijelaskan. Lijaha sampai bingung kenapa dia mendapatkan tatapan tersebut. Tetua Agung yang memeriksa ki Lijaha kan kaget, dia tuh sampai lupa waktu hingga diingatkan oleh Palace Lord. Barulah Tetua Agung melepaskan tangan Lijaha. Tetua Agung kemudian menghela napas guys. Pria ini kemudian memuji kalau Lijaha tuh udah kuat banget meski umurnya masih muda. Tetua Agung kemudian menanyakan apakah Lijaha juga merupakan murid dari Sword Demon. Sword Demon tuh ngaku kalau Lijaha bukan muridnya. Di sini Tetua Agung balik lagi tuh berwajah suram. Sword Demon yang sadar dengan keanehan yang terjadi coba menenangkan Tetua Agung. Sword Demon bilang kalau dia tuh kenal Lijaha dan Lijaha bukan orang jahat. Sword Demon bilang agar Tetua Agung tidak terlalu waspada pada Lijaha ya. Tetua Agung katanya bebas kok memberi pandangan dan Lijaha tuh pasti akan mendengarkan. Tetua Agung tuh mulai dengan bertanya pada Lijaha, apa Lijaha ini murid salah satu dari 3 bencana? Lijaha ngaku kalau dia tuh nggak mengenal satupun dari mereka. Tetua Agung tuh jujur saja ya, dia tuh terkejut. Kok bisa Lijaha memiliki inner key, yin dan yang dengan jumlah yang begitu luar biasa? Kekuatan tersebut harusnya tuh nggak bisa dimiliki oleh seorang anak muda. Dengan wajah yang penuh kecurigaan, Tetua Agung mengaku kalau inner key dari Lijaha itu mirip dengan dasar ilmu bela diri milik ketua kultus demonik. Di sini semua orang tuh langsung terkejut. Siapa yang menyangka kan Lijaha bisa punya kesamaan dengan ketua kultus yang jadi musuh semua orang di ruangan tersebut. Tetua Agung kemudian menurunkan kewaspadaannya. Pria ini mengaku kalau dia tuh tadi kaget karena berasumsi Lijaha adalah murid tersembunyi dari ketua kultus. Tapi dia juga nggak yakin Lijaha udah bertemu dengan ketua kultus. Jadi Tetua Agung memberikan penghormatannya pada Lijaha karena bisa memiliki ki yin dan yang melimpah di usia yang sangat muda. Lijaha yang mendengar ini sebenarnya sadar satu hal. Kesamaannya dengan ketua kultus demonik sebenarnya tuh terletak di Heavenly Jade yang ada dalam tubuh Lijaha. Ketua kultus kan juga punya hal yang sama. Tetua Agung lalu menanyakan hal menarik. Tetua Agung tuh menanyakan apa tujuan Lijaha membuat sekte Hao sebenarnya. Lijaha nih masih konsisten guys. Lijaha tuh bilang dia membentuk sekte Hao untuk menjamin hidup damai bagi mereka yang bekerja sebagai orang bawah dan juga orang yang gak belajar bela diri. Tetua Agung sampai tertawa dan bilang kalau dia tuh gak nyangka tujuan orang sekuat Lijaha ternyata sederhana banget ya. Di sini Gioyong menanyakan kenapa tujuan Lijaha terdengar sederhana. Bukannya Jianghu itu sangat berbahaya dan kehidupan damai susah buat didapatkan. Tetua Agung itu ACC kalau emang itu sulit. Kedamaian dari penindasan untuk orang yang lemah tuh emang sulit dicapai di sana. Bahkan bisa berarti itu adalah pertempuran seumur hidup. Tetua Agung menjelaskan kesulitan itulah yang membuat tujuan mencapai kedamaian kelihatan sederhana. Dalam hidup Tetua Agung yang panjang, dia bilang dia tuh udah melihat ada banyak sekte, faksi, dan keluarga yang jatuh karena tujuan mereka mau menguasai seluruh dunia. Makanya sekte Hao dianggap unik oleh Tetua Agung. Setelah Tetua Agung bicara dengan Lijaha, Tetua Agung tuh memandangi Palace Lord. Tetua Agung meminta maaf pada Palace Lord jika dia lancang. Tapi Tetua Agung ternyata bilang ke Palace Lord kalau dia tuh mengharapkan Palace Lord bisa membantu Lijaha melawan River Crossing Reed. Palace Lord langsung bersedia kok, karena itu kan permintaan dari tetuanya. Tetua Agung kemudian memandangi Lijaha dan juga mengatakan permintaan mengejutkan. Dengan senyuman yang tulus, pria tua ini bilang kalau
dia meninggal nantinya, dia tuh minta Lee Jaha bisa bantu Blood naik palace. Lee Jaha sampai merinding dengerin permintaan tidak terduga tersebut. Bukan cuma Lee Jaha sih, tapi semua orang tuh merasakan hal yang sama. Lee Jaha dapat respect gede kayak gini, udah jelas dong kalau nantinya Lee Jaha bakal dapat hadiah besar. Penasaran dengan hadiah apa yang akan didapatkan Lee Jaha? Nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek sama proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan bahkan puluhan jam. Kita juga ngingetin lagi, kita udah luncurin membernya murah. Semoga kamu bisa support kita lebih jauh supaya channelnya tuh makin panjang umur. Untuk sekarang sampai jumpa lagi, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.